dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama. Mengenang peristiwa kasus pembunuhan Pina Cirebon, kita sama-sama diperlihatkan begitu bangga, begitu angkuh, begitu vulgar dengan ucapan mereka. Lalu apa yang terjadi? Apakah pimpinan mereka memeriksa orang-orang ini yang membuat pernyataan-pernyataan hoax seperti ini? Apakah malah sebaliknya, mereka mendapatkan atensi dari pimpinan mereka untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan hoax? Ada apa? Hingga saat ini juga, kami juga belum menemukan siapa pelaku aktor pembunuhan Pina Cirebon. Nah, kaitannya dengan Bapak Purnomo terhadap 5 pasal yang dilaporkan Bapak Jutek sebagai ketua tim, tentu saja saya melihatnya Bareskrim sedang mencari supaya mendapatkan rekonstruksinya secara utuh dari laporan yang disampaikan oleh Bapak Jutek. Oke. Karena apabila pasal-pasal ini betul, dugaannya kebetulan betul, berarti sebetulnya rangkaian peristiwanya ini apa sih? Karena yang kita sampaikan kan adalah pembunuhan dengan pemerkosaan dan sebagainya. Tetapi sementara kalau misalnya kan saksi-saksi baru dihadirkan di ini kemudian dipanggil Bareskrim, ada Ibu Nining yang tidak dihadirkan juga sebagai saksi di persidangan 2016, tidak juga dihadirkan kesaksiannya di 2000, tetapi dia dipanggil Bareskrim. Kalau nggak salah begitu ya Pak Jud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Pina Cirebon. Guys, akhirnya sesuai harapan netizen, para saksi fakta atau maupun saksi-saksi bodong ya telah diperiksa Bareskrim Polri. Apakah di situ termasuk AF, RT Pasren, atau yang lainnya, atau juga Ibtu Rudiana, kita nggak tahu ya. Katanya para saksi-saksi telah dipanggil Bareskrim untuk diperiksa. Nah, seperti apa katanya? Ini dia. 5 Desember 2024, Bareskrim Polri memanggil Purnomo, saksi kunci dalam kasus tewasnya Pina Cirebon 8 tahun silam. Purnomo diperiksa menindaklanjuti laporan kuasa hukum terpidana kasus Pina yang menyeret Ibtu Rudiana, AF, RT Pasren, dan Kavi. Bu Nining dipanggil juga sebagai saksi, dimintai keterangan, tetapi tidak menjadi saksi di PK ya Pak Jutek ya? Ya, betul. Ya, tetapi Bareskrim memanggil Ibu Nining untuk dimintai keterangan, padahal Ibu Nining itu tidak dijadikan saksi di 2016, juga tidak dijadikan saksi PK. Artinya, Bareskrim, kami mengucapkan terima kasih ya Pak Jutek ya kepada Bareskrim yang terus mencari merekonstruksi sehingga utuh dari pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jutek selaku ketua tim yang dilaporkan, akan ada kesimpulan di situ. Dengan apa? Dengan dipanggilnya Pak Purnomo yang melihat rangkaian peristiwa itu adalah kecelakaan, dengan dipanggilnya Pak Adi, dengan dipanggilnya Bu Nining yang tidak pernah dihadir di persidangan di sidang 2016 maupun di 2024 PK. Begitu kan ya Pak Jutek ya? Ya. Oke, kalau saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Titin, ini ibarat adalah serpihan-serpihan, kepingan, puzzle, yang kemudian ini adalah proses ya, baik di kepolisian, kemudian yang dilakukan oleh para kuasa hukum, kemudian hadirnya saksi baru, itu sebagai upaya untuk kemudian melihat secara garis besar. Ini adalah bentuk kegagalan kepolisian Republik Indonesia tidak bisa menemukan siapa pelaku aktor pembunuhan Pina Cirebon. Ini adalah bentuk kegagalan. Jangan sampai menjadi berubah institusi Polri menjadi institusi pembunuh. Ada apa Bapak Kapolri? Kenapa kalian pengecut? Kenapa kalian begitu penakut? Sampai kapanpun ribuan Kapolri seperti Anda, kalau menjadi pengecut di negara ini, lebih baik kalian bubarkan aja institusi Polri. Apa fungsinya itu? Siap melayani, melindungi masyarakat, itu apa fungsinya? Setelah itu apa yang terjadi? Kalian tembak juga ada SNK. Kalian bilang mereka tawuran. Kalian bilang dia adalah bagian pada gangster. Tetapi faktanya membuktikan dia tidak seperti itu. Kalian begitu bangga dan yakin membuat pernyataan-pernyataan hoax. Begitu bajingan kalian. Iya, Saya habis pulang menemui wanita yang saya
sukai gitu yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Purnomo dan Ismail adalah ayah dan anak. Saksi mata yang melihat langsung kejadian di mana motor yang diduga dikendarai oleh Eki dan Vina terjatuh di jembatan Talun Cirebon tahun 2016 silam. Nah, hari ini tanggal 5 Desember kami mendampingi salah seorang saksi yang penting dalam perkara ini adalah Bapak Purnomo. Bapak Purnomo ini seperti yang diketahui adalah anak dari salah seorang saksi juga dalam perkara kami ini, yaitu Pak Ismail, di mana kedua saksi ini adalah salah satu saksi penting karena kedua orang ini adalah salah satu yang menyaksikan paling awal daripada kejadian dugaan meninggalnya almarhum Eki dan almarhumah Vina. Tak hanya Purnomo dan Ismail. Sebelumnya, sejumlah saksi mata telah membuka kronologi dengan terang bahwa kematian Vina dan Eki bukan korban pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Di tengah penantian putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kasus Vina hingga kini masih menggantung seolah tak bergerak. Jadi digantung tidak bertali begitu ya. Langsung kita diskusikan. Saya pertama ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, bagaimana perkembangannya kalau kita menanti hasil PK dari MA, lalu ada saksi baru, Purnomo. Komentar Pak Jutek. Ya, Mas Doni, selamat sore pemirsa, Bu Elsa, Bu Titin, selamat sore semua. Ya, kita udah lama ya nggak membahas kasus ini. Ya, terima kasih kepada Nusantara TV nih yang terus mengangkat ya. Betul, Mas Doni, ya. Setiap minggu itu pasti ada saksi yang diperiksa karena ada 3 LP kami di kepolisian ya, 2 di Bareskrim, 1 ada di Polda Jabar. Kami sudah mendapatkan SP2HP dari Polda Jabar ya, yang juga sedang melakukan penyelidikan atas limpahan LP kami dari Bareskrim Mabes Polri ya. Semua sedang berproses. Kami sudah menulis surat juga kepada kepolisian untuk mempercepat ya proses laporan polisi kami. Ujungnya mau apa gitu kan? Kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami menunggu ya. Tetapi setiap minggu memang dari Bareskrim itu ada saksi yang diperiksa. Minggu yang lalu itu ada orang tua ya, salah satu dari terpidana. Kemudian minggu lalu sebelumnya ada pemilik warung Bu Nining. Kemudian sebelumnya lagi ada lagi yang diperiksa. Setiap minggu ada saksi yang diperiksa ya. Kalau saya menghargai apa yang diupayakan, kami sudah bertanya kepada teman-teman di Bareskrim, bisa nggak dipercepat. Teman-teman di Bareskrim mengatakan bahwa kasus yang mereka tangani cukup banyak, jadi bahwa ini karena prioritas, makanya tetap mereka melakukan pemeriksaan. Kami sangat menghargai ya, tapi kami memohon untuk lebih cepat. Sehingga kenapa ini penting ya, bahwa sebagaimana kita tahu laporan kami kan terkait dengan kesaksian palsu, keterangan palsu ya. Apalagi ini sudah dikuatkan dengan keterangan di muka persidangan waktu peninjauan kembali kemarin ya. Tinggal diuji saja ya oleh Bareskrim Mabes Polri, karena ini tidak perlu menunggu ya, putusan PK. Kenapa kami katakan tidak perlu menunggu, Mas Doni ya? Yang kita laporkan itu kan terhadap Aib misalnya ya. Aib kan mengaku bersama-sama dengan Dede, sedangkan Dedenya sudah mengaku bahwa itu adalah cerita tidak benar, bohong. Sementara kesaksian yang lain juga menguatkan demikian. Saya berpikir dengan pengakuan Dede bahwa apa yang diceritakan oleh Aib dan Dede waktu tahun 2016 lalu, dan saat ini Dede mengatakan itu bohong, artinya ini sudah ada 2 versi. Tentu Mabes Polri ini harus segera menindaklanjuti. Nah, kemudian dugaan penyiksaan, penganiayaan dilakukan oleh Aibtu Rudiana saat itu, ini juga tidak perlu menunggu putusan dari PK. Kenapa? Karena dugaan penyiksaan ini kan sudah terang benderang, sudah pernah diperiksa oleh kode etik ya, Mabes Polri, kepolisian pada tahun 2016 lalu yang sudah menyatakan